Hai travelers, apa kamu pernah menjumpai sesuatu yang menyeramkan ketika kamu berkunjung ke suatu daerah? Bisa jadi tempat yang kamu datengin tadi mengandung unsur-unsur mistis. Nah, ini dia 7 wisata angker di Indonesia. Meski menyeramkan, tapi tempat-tempat ini masih diminati oleh pelancong. Ini dia video lengkapnya hanya di Traveler Go. Hey travelers, ada beberapa tempat wisata angker di Indonesia. Meski menyeramkan, tapi tempat-tempat ini masih diminati oleh pelancong. Destinasi wisata angker ini dikenal karena cerita-cerita masa lalunya. Cerita-cerita tersebut menyebar ke tengah masyarakat hingga identik dengan nuansa mistis. Mengutip dari beberapa sumber, berikut adalah tempat wisata yang dikenal angker dan menakutkan, tapi masih terawat dan bisa Anda kunjungi. Komplek Kota Tua, Jakarta. Kawasan Kota Tua atau Oud Batavia memiliki banyak bangunan zaman kolonial. Sampai sekarang, deretan bangunan tua masih dirawat dengan baik dan menjadi pusat wisata. Di antaranya, Museum Fathahillah, Toko Merah, Kali Besar, sampai Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski kini kawasannya sudah ramai, kesan mistis dari Kota Tua masih melekat. Misalnya saja di Museum Mayang yang konon terdapat makam pejabat Belanda di dalamnya. Selain itu, ada juga Toko Merah dekat Kali Besar yang disebut-sebut pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa sebelumnya. Lawang Sewu, Semarang. Bergeser ke Semarang, di kota ini ada tempat wisata ikonik bernama Lawang Sewu. Tempat ini dikenal angker karena kisah masa lalunya. Menurut sejarah, Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang pernah menjadi kantor pusat kereta api swasta Netherlands. Bangunan Lawang Sewu bergaya Art Deco ala Eropa yang khas dengan jumlah pintunya yang konon mencapai lebih dari 1000. Banyak cerita mistis yang beredar di masyarakat, misalnya saja soal sebelumnya Lawang Sewu menjadi tempat penjara kejam, dan ada bunker yang memiliki lorong misterius. Pemakaman Desa Trunyan, Bali. Tempat wisata angker di Indonesia berikutnya adalah di Desa Trunyan, Kintamani, Bali. Desa ini merupakan sebuah kompleks pemakaman dengan tradisi tidak mengubur jasad orang yang meninggal dunia. Jasad yang tidak dikubur di pemakaman Desa Trunyan tersebut sebenarnya tetap diberi pelindung berupa rumah kandang. Model penguburan yang dianggap tidak biasa ini banyak menarik wisatawan karena penasaran dan mengunjungi Desa Trunyan. Meski terkenal angker, pengunjung yang mendapat izin memasuki ke kompleks pemakaman Desa Trunyan harus menjaga sikap saling menghargai. Fort Rotterdam, Makassar. Fort Rotterdam merupakan benteng terkenal yang berlokasi di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada masa kerajaan Goa Talo. Bagi warga lokal, Rotterdam sering disebut Benteng Penyua karena bentuknya menyerupai penyu sebagai lambang kerajaan di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ketika kerajaan Goa Talo jatuh ke tangan Belanda, Benteng Penyua pun berubah nama menjadi Fort Rotterdam dan sering terjadi peperangan. Korban-korban yang tewas usai peperangan di Fort Rotterdam dipercaya membuat tempat ini terkesan angker. Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Taman Nasional Alas Purwo terletak di Banyuwangi, Jawa Timur dan memiliki beberapa deretan pantai, hutan mangrove, sampai pura. Pantai-pantai yang bisa Anda kunjungi ketika ke Alas Purwo diantaranya Pantai Teluk Biru, Pelengkung, Ngagelan, Cungur, sampai Triangulasi. Selain menawarkan panorama alam yang asri, di Taman Nasional Alas Purwo juga terdapat keanekaragaman hewan. Namun, kabarnya kawasan hutan rimba Alas Purwo ini dikenal angker karena banyak dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk astral. Gunung Kawi, Malang.
Nama Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur, populer sebagai gunung pesugihan karena berkaitan dengan makam-makam tokoh masyarakat yang ada di atas pegunungan tersebut. Meski mempunyai landscape alam yang indah dari atas ketinggian, sudah menjadi rahasia umum kalau tujuan pendakian ke Gunung Kawi sering dikaitkan untuk ritual-ritual khusus. Mitosnya banyak orang rela mendaki Gunung Kawi untuk memuja dengan maksud meminta kekayaan secara instan. Bahkan dikabarkan juga bahwa terdapat banyak tempat petilasan kuno di gunung tersebut. Tak hanya itu, hal-hal mistis kerap terjadi apabila ada orang yang sedang melakukan pendakian. Cerita-cerita yang muncul biasanya langsung tersebar begitu saja. Grand Indah Samudra Beach, Sukabumi. Grand Indah Samudra Beach adalah penginapan di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi yang berdiri sejak 1962. Bangunan hotel ini tepat menghadap ke Laut Selatan. Hotel Grand Indah Samudra Beach masih masuk ke dalam kawasan wisata Geopark Ciletuh. Selain bersejarah, tempatnya juga terkenal dengan kisah misteri Ratu Pantai Selatan. Kabarnya, kamar hotel nomor 308 di Hotel Grand Indah merupakan area privasi bagi Nyi Roro Kidul dan hanya boleh dimasuki oleh tamu tertentu. Tetaplah menjaga tata krama dan sopan santun ketika kita hendak berkunjung ke suatu daerah. Karena walau bagaimanapun kita adalah tamu. Dan sudah selayaknya kita menghormati tuan rumah.